Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrul Aji Ramadan dengan NIM 2020008203. Saya akan membahas mengenai materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Ibu Aulia Rosyana SSMM selama 7 pertemuan ini. Yang pertama mengenai perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Prinsip dari pembelajaran perilaku organisasi pada intinya bertujuan untuk membuat bisnis beroperasi lebih efektif. Jadi, perilaku organisasi berkaitan dengan tingkah laku anggotanya dan juga cara untuk mencari atau meramalkan bagaimana perilaku tiap individu yang berpengaruh terhadap usaha yang ingin dicapai organisasi tersebut. Dengan dikatakan bahwa perilaku organisasi itu adalah ilmu yang mengkaji bagaimana perilaku dan hubungan para anggota organisasi sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada keragaman. Dalam sebuah organisasi, keragaman adalah suatu yang lumrah ditemui. Keragaman yang dapat dengan mudah ditemui contohnya adalah seperti jenis kelamin, usia, ras, kulit warna, ataupun agama. Agar keragaman dalam organisasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap karyawan maupun perusahaan, keragaman dalam perusahaan ini perlu dikelola dengan baik melalui dengan manajemen keragaman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Robinson dan Jess, bahwa keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis ataupun dari pribadinya. Karakteristik geografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, dan masa kerja. Ada juga dengan gender, agama, dan identitas budaya. Selanjutnya ada untuk karakteristik kepribadian. Adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai pribadi seseorang untuk menentukan persamaan jika seorang makin mengenal orang lain. Selanjutnya ada materi mengenai kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Seseorang pemimpin atau manajer sangat perlu untuk memahami nilai kepribadian dari seorang karyawan. Dengan pemahaman yang benar atas pola kepribadian karyawan, maka dalam fungsinya manajer akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi kerja kepemimpinan, kerjasama, dan juga motivasi. Dan masih banyak lagi untuk pola-pola yang bisa dikembangkan oleh manajer. Kepribadian juga bisa ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu genetik dan juga lingkungannya. Selanjutnya Selanjutnya materi mengenai persepsi. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Persepsi seseorang akan dapat berbeda dari kenyataan objektif karena perilaku orang itu tidak bisa didasarkan dari realita, maka
persepsi sangat penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi. Ada faktor yang mendistori sebuah persepsi, yaitu faktor-faktor ini dapat ditemukan di pengindra atau alat indera yang dirasakan dalam konteks atau situasi persepsi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain yaitu yang pertama adalah perilaku persepsi, yang kedua target, dan yang ketiga ada situasi. Untuk meningkatkan cara kita membuat peraturan organisasi tersebut, kita bisa memahami model-model pengambilan keputusan. Di sini saya contohkan satu, yaitu pengambilan keputusan yang rasional dan juga dengan menggunakan mode intuisi, di mana model ini dapat dikembangkan melalui manajer yang sudah mahir dalam proses persepsian tersebut. Selanjutnya ada materi mengenai motivasi. Motivasi digolongkan menjadi 2 macam. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu motivasi terlebih dahulu. Motivasi adalah suatu dorongan yang mendorong semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi itu adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan. Oleh karena itu, motivasi kerja bisa disimpulkan bahwa pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan sehingga karyawan ingin atau mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai persepsi kerja yang tinggi. Lalu untuk golongan yang 2 tadi, yaitu yang pertama adalah motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, yaitu ada motivasi eksternal. Motivasi yang datang dari luar diri sendiri dengan harapan dapat mencapai tujuan yang dapat menguntungkan dirinya atau diri sendiri. Motivasi kerja tampak berbeda dari 2 segi tujuannya. Yang pertama dari segi keaktifan, yang mana motivasi kerja tampak sebagai suatu usaha yang positif dalam menggerakkan daya dan potensi serta kerja dengan tujuan agar mencapai dan bisa mewujudkan tujuan yang diterapkan sebelumnya. Dan yang kedua, jika dilihat dari segi pasif, motivasi tampak sebagai suatu kebutuhan juga sekaligus menggerakkan dan mengarahkan potensi serta daya kerja manusia terstruktur ke arah yang diinginkan. Jadi itulah ringkasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.